Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran adab membaca Al-Quran. Kita masuk di adab yang ke-7, di mana di situ disebutkan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali bahwa di antara adab membaca Al-Quran adalah ad-du'a'u inda tilawatil Quran, berdoa ketika tengah atau sedang membaca Al-Quran. Rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, annahu shalla khalfa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau sahabat Hudzaifah ini salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamal laili, dalam suatu salat malam yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Hudzaifah mengikuti Nabi salat malam di belakang beliau. Faqara'a bi Baqarah wan Nisa'i wa Ali Imran. Kemudian di dalam salat tersebut, di dalam salat malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, juga kemudian surat Ali Imran. Kullama marra, setiap kali Nabi melewati, marra di sini maksudnya setiap Nabi membaca, bi ayatin fiha rahmatun, ketika setiap kali Nabi melewati atau Nabi membaca surat yang di dalamnya berisi tentang ayat-ayat yang berisi tentang rahmat, maksudnya yang menyebutkan tentang keadaan penduduk ahli surga atau yang semisalnya tentang rahmat, sa'ala, maka Nabi meminta di sini adalah meminta kepada Allah, an yu'tiyahu iyaha, agar Nabi meminta kepada Allah agar diberi rahmat yang seperti itu, diberi nikmat yang seperti itu kelak nanti di akhirat. Atau maksudnya ketika Nabi di dalam salatnya itu melewati atau membaca ayatin fiha adabun, membaca ayat yang berisi tentang adab, maksudnya yang menceritakan tentang adab kepada penduduk ahli neraka, penduduk neraka atau yang semisalnya, ista'ada, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan, yaitu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari adab yang serupa. Jadi hadis ini menjadi dalil tentang anjuran berdoa ketika membaca Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat yang berisi tentang rahmat, tentang penyebutan kondisi penduduk ahli surga, maka kita meminta kepada Allah agar diberikan yang serupa. Ketika kita melewati ayat-ayat yang berkisar atau menceritakan tentang penduduk ahli neraka, maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan, agar Allah menyelamatkan kita dari adab yang seperti disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Maka di sini Syekh Khalid Al-Jahani menyebutkan beberapa pelajaran. Yang pertama, istihbabu qiyamil laili, disukainya agar seorang muslim itu melakukan qiyamul lail. Disukainya sunnah bagi seorang muslim itu melakukan qiyamul lail. Kemudian yang kedua, fadilatu Hudzaifah radhiyallahu anhu haitsu shalla khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamil lail. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Hudzaifah, semoga Allah meridai beliau, di mana beliau sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sholat beliau itu juga panjang, dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, juga Ali Imran. Kemudian maka di sini disebutkan tulu sholatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjangnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keempat dari hadis ini adalah kullama iktarabal abdu min rabbihi izdada khaufu minhu. Setiap kali seorang hamba itu mendekat atau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini bisa ketahuan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika membaca Al-Quran yang berisi tentang ayat-ayat adab. Kemudian yang kelima, al-abdu yataqallabu fi ibadatihi li rabbih bainal khaufi war rajai. Kondisi hati seorang hamba ketika dalam beribadah itu hendaknya di antara khauf dan roja, antara rasa takut juga ada rasa pengharapan. Ada rasa takut misalnya ketika membaca ayat-ayat tentang adab dia takut, juga ketika beribadah membaca Al-Quran kemudian melewati ayat-ayat tentang rahmat, maka dia tumbuh rasa harapan agar ingin bisa masuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kondisinya seorang muslim itu antara khauf dan roja. Jangan kebanyakan khaufnya, jangan kebanyakan rojanya. Kemudian yang keenam, istihbabu ad-du'ai 'inda qira'atil Qur'an. Disukainya bagi seorang muslim ketika dia sedang membaca Al-Qur'an dan bisa memahami maknanya, maka ketika itu dia dianjurkan untuk berdoa ketika membaca Al-Quran. Apabila dia mengetahui makna-maknanya, apabila melewati ayat rahmat, dia meminta agar diberi rahmat. Ketika melewati ayat adab, dia meminta perlindungan agar tidak diberi adab tersebut, diselamatkan dari adab tersebut. Kemudian yang terakhir, al-hadsu ala qiraatil Quran bitadabbur. Hadis ini juga terdapat anjuran agar kita itu membaca Al-Quran sembari mentadaburinya, merenungi makna-maknanya, merenungi arti-artinya, sehingga kemudian bisa tumbuh rasa khauf, bisa timbul rasa roja. Demikian, semoga bermanfaat tentang adab berdoa, bolehnya berdoa ketika membaca Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.